bahwa selain Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Dewa Siwa itu sesungguhnya bukan dewa perusak, tetapi pelebur. Bedakan pelebur dan perusak. Perusak dan pelebur. Perusak dia akan berkonotasi negatif. Dasar yang namanya seorang perusak pasti kebencian, kemarahan, rasa iri hati. Jadi hal-hal negatif. Jika Dewa Siwa dibilang sebagai dewa perusak, tentu ini salah. Lalu ketika kita melihat kata pralina itu artinya mengembalikan ke unsur asal. Bukan menghancurkan. Bukan menghancurkan, tapi melebur. Ibaratnya kalau senior kita Benyamin Suito bilang, melebur itu seperti sebuah perhiasan emas yang sudah kusam, yang sudah rusak, patah. Emas itu kan sudah tidak, yang namanya sudah patah, cincin misalnya atau gelang yang sudah patah atau retak rusak sudah nggak bisa dipakai. Tetapi itu bisa dilebur oleh pandai emas, dijadikanlah perhiasan baru. Sehingga terciptalah penciptaan baru yang indah dan cantik. Jadi dalam proses peleburan itu ada cinta, ada kasih sayang di dalam proses itu. Karena kan proses ini dibilang trikona. Dalam proses kehidupan ada yang lahir, ada yang hidup, ada yang mati. Upeti, stiti, pralina. Penciptaan, pemeliharaan dan harus dikembalikan. Coba kita bayangkan tuh. Jika ada penciptaan, ada pemeliharaan, tidak ada peleburan, bukan perusak peleburan. Apa yang akan terjadi? Bayangkan, manusia terlahir, hidup dan tidak meninggal. Penuh nggak? Jadi pasti alam ini penuh. Nah, itu seandainya ini konsep peleburan ya, seandainya mati. Mati gitu karena usianya sudah habis. Terus mayatnya tidak busuk-busuk, tidak habis-habis. Inilah yang disebut dengan proses peleburan itu ya. Pengembali kalau di Hindu, seunsur kita ini kan terdiri dari panca mahabhuta. Dari ada unsur pertiwi, tejo, bayu, akasa. Kalau ini tidak dikembalikan ke unsurnya, ke unsur sumbernya, maka akan terjadi pembusukan di mana-mana yang tidak jelas atau bangkai yang tergeletak. Maka proses pembusukan